Shalom, oras hari Minggu jalago las niroha madi hita sudena. Di hamuna ama ina doho yanakon nami na oddo pe hitarap di permingguan di huriat taon pinasahat ma mauliate di haroro muna di pasu-pasu tuhat tama parsaurata sadarion. Di pasu-pasu tuhat tama hita sudena di bagasa sadani roha dohot hapor seaon pabuana sada rumah tangga harajaon ni debatado kita on. Tahun 2022 on di Guarido tahun kesehatan HKBP. Jala diganu bonani bulan rakudul do natoras dohot yanakonna. Sialani i tailion mana torasmu anak komu. Basa-basa ni debatana sumurung do nasida dihong. Tapahibul maroham marede mahita mamuji debata. Mengedehon buku ede 723 ayat 3 dohosia. Topik minggu adalah Kristus do pandang si tujuan. Diambil dari Apostel Paulus sinuraton ni surat Filipi ayat 3 bidu 3 ayat 20. Madop. Ai di banua gijang do sambulota. Sianido tapaima si pangguluhita. Tuhan Yesus Kristus Banua gijang do si tujuan ni rohatta. Ai di sido tuhata Yesus Kristus. Marhite edet taon di bagasan hiras ni roha. Rap do akan natahulongi di labungta. Rap hita mangedehon. Paboa menuju surgoido hita on. Surgalah tempatku bekerja. Surgoi sambulota doi. Surgoi
Mar hite gorni debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi porbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata jala parbadahom ma badaku dopa bangso naso daulat roha. Say palua maau sian bawa si ulahon si pautoto dohot hajek kelon. Ay kodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahatiuranmu dohot hati goranmu. Akka na manoguau pataruau tu dolok ni habadiaunmu dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasasadai dilian ho do ibana humokop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau pinor silangi say patogu marohanami asa unang ganggu rohanami maka persiai hasesani dosa nami asa unang madele hami alani dosa nami alai asa posi tutu rohanami di asini roham nagodangi mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amin. Tangion hamu mapatit ni debata natar surat di buku Poda ni Raja Salomo bidu tolu ayat 10 sada 1 ayat 12. Orang tua saya unang tolsohon pengajaran ni Jehovah jala unang magitikon pinas takap jesang anak sekolah minggu remaja dan NHKBP matua di baisang Jehovah do nahina holonganna songon ama-ama mida anakna asudungan ni rohana atong rap mangidogogo mahita siat tuata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na hobartu patimi. Amin.
hamu akadongan, di bagasan seret ni roha, tau kak madirita dia dopan ni tuhatai, songon parpesal meni, sulikit maau ale debata, jalatada rohaki, uji maau jalatada akapikiraki, jala ida manang tung adong lapang hapersuhod di bagasanau, jala togu au di dalan saleleng ni leleng na. Tuhan Yesus Kristus, kasih maroham, kasih maroham, Ale Tuhan, unang uhum hami di bagasan hamurukommu, jala unang pisang di bagasan rimasmu, asi maroham di hami, tung dangol do hami, ala niak kadosa nami. Palua mahami ale debata amanami, enung areu holi-holi nami, jala magopu do rohanami. Hobar tujuh-juh ni tahun kesehatian HKBP, naik kusulikiti hami marohanami di hadapanmu. Tuhan Yesus Kristus, kasih maroham, kasih maroham, Ale Tuhan nami, nunga hubegi hami hatam, asa gabe na toras perholong hami, na mangajari anakon hami ibagasan hatam, dang di halamohon roham gitalan nami rohani anakon nami, hape sipata jok doholan nama meretai sajo, tupado adong hahurangan nami, mangajari anakon nami, marhite todini Tuhan tahun kesetiaan HKBP-on, si holdo rohanami, asa saroha sa pikiran hami, asi maroham di hami, o Tuhan. Si patadang hualo si hami, kukudana, olo mangalo manang majua, manggabusi na tua-tua nami, nang di hami akayanokton nape, sayolo hurang sada, gabe olo tubuh arsak na tua marnida hami. Tutu si tutu maale Tuhan, marhite jauh-jauh ni tahun kesetiaan HKBP-on, si holdo rohanami, asa saroha sa pikirak kami, doh na toras nami, asi maroham di hami, o Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kasih maroham, kasih maroham, Hatam dona paingothon hami asa dengan persaoran tu akka sa ulaun. Hape sai olodo dang tuduk kami tu akka aturan. Hurang marsitu tu mula-ulaun. Jala sai olodo dang sian tulus ni roha. Dang sian roha na ias hiran na hona paksa mangula hossa. Jala sai adong pangiburuon. Jala ia adong hami nagabe uluan di ulau ni, si pata olo marsuru di bagasan rimas, mangodam, bakol marale-ale tu akka perkarejo. Ale Tuhan, marhite jauh-jauh ni tahun kesehatian HKBP-on, pargogoy hami, asa saroa sa pikiran hami, sudena sa perkarejoan. Asi maroham di hami, o Tuhan. Tuhan Yesus
Ale Tuhan de bata si topalangit dohotano. Parholong roha si tutu. Holan asini roham donahu pangasahon hami. Marhite kuasun nito di porbadiami. Urupi mahami maruba jala manadikon akka dosa nami. Unang baloson tuhami hobar tu akka dosa hajaton nami. Ale Tuhan asa mangolu jala madai holong ni rohami. Hami, amin. Tangion hamuma baga-baga ni debata, taringo tuhasesan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang totong ibana manorui, jala dang gotos rohana saleleng nileleng na. Dang dibahen tuhita hobar tu akadosata, jaladang di balosot tuhita hobar tu akahajahatota. Ay songod daw ni langis ya tano oddo gogo ni asini rohana di akkana makabiari ibana. Songod daw ni habicaran sian hasudutan di padaw ibana sian hita akka pangalaseotay. Songon asini ama-ama tu akka anakna asini rohani Jahoba di akkana makabiari ibana. Hasangapom di debatana di gijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion, iman tersurat di Yesaya bidu 47 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 20 sada margati soring mahita majaha. Songonod dohatani Jahoba nang mangaleo dalan di laut jaladalan balobong di bagasan akka aik nadoras. Nau paruwarhon pureta dohot hoda, parangat dohot parhohas, rak marpeahan nasida, dang tarbahesa behehe, pidom do nasida, songo subu naong mitop. Unang be paingot-ingot hamu akan namasa najulo, jala unang be pikiri hamu akan narubi. Ida ma, bahenok tuma na baru, nunga pola martubur nuai tuk song matadaud nuna mai songod doh hate bainokku madala di halongonan akka batang aik di tano bakal-bakal. Pasangapon ni akka binatang di ladang maaw, akka gopul dohot akka pidong unto, ay lehonok kumaaik di halonganan, akka batang aik di tano bakal-bakal, mga lehon minum bangsok ku nahupiliti. Ima bangso nahujadihon ni diaw, mamaritahon hamuliaw kusugot. Olak ni ima sahat na, mertua dua kana tumangion hata ni debata, jalan na peopsa. Amin.
dongata saha porsiau di sado portibion taha tidak kon maha porsiau taing rak mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di porbadia andorang sobubuan ido tuwata natu maon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpaja loibana di hau pinor silang na tua tubanua torudung di tanong na mulak mangolu di ari patuluon na manai tu surgo laundul tu siamun ni debata Jahoba amanai gogo na suatu dosa ni disima ibana pamungan manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tain namandok mula mangolu dosogo daging ni halak naong mate do dia ngoluan nasora sudah amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor seksi lansia.
Salam. Tata ibadah dan waktu jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Wik dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk ini pembacaan adalah pada hal-hal yang utama saja. 1. Pesta kegiatan gereja dapat kita baca. Selanjutnya, ibadah minggu di masa PPKM level 2. Hari ini Minggu tanggal 3 April tahun 2022 ada Minggu Judika. Artinya adalah Luduhon au ade Jehovah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Dengan topik Minggu Kristus do pandang si tujuan. Kristus ada tujuan iman kita. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di level 2 dari tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 4 April tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 450 orang atau 76%. Mulai hari ini ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu 1. Minggu masuk pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. 2. Siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kanolong. 3. Sore pukul 18 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Pesta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code, peduli lingkungan di pintu gerbang gereja. Selanjutnya, ibadah minggu kesehatan keluarga. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat, ibadah minggu tanggal 3 April tahun 2022 hari ini telah ditetapkan sebagai ibadah kesehatan keluarga. Diharapkan selama ibadah, setiap keluarga duduk berdekatan atau berdampingan sebagai salah satu bentuk kesehatan dalam keluarga. Selanjutnya, penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk hadiah dan 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan gereja. 2. Persembahan setelah khotbah, kantong 2 untuk kantor pusat HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kanolong atau melalui Sintuawik masing-masing. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7 WIB secara virtual. 2. Setelah diliburkan akibat pandemi COVID-19 sejak Minggu tanggal 8 Maret 2020, maka mulai minggu depan tanggal 10 April 2022 pukul 7 WIB, kelas 3 dan 4 dan kelas 5 dan 6 sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka dengan prokes ketat di ruangan serbaguna, sedang kelas balita dan kelas 1-2 masih secara virtual. Dihimbau agar kelas 3 dan 4 dan kelas 5 dan 6 membawa Alkitab dan perlengkapan ibadah masing-masing. Diharapkan para orang tua mengharap anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Selanjutnya, ibadah remaja. Setelah diliburkan akibat pandemi COVID-19 sejak Minggu 15 Maret tahun 2020, maka ibadah minggu remaja secara tatap muka akan dimulai di minggu yang akan datang, tanggal 10 April 2022, pukul 7 WIB di ruang ibadah remaja
diharapkan agar peserta ibadah tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, baptisan kudus. Pada ibadah Minggu siang hari ini, gereja kita akan melayangkan baptisan kudus bagi anak warga jemaat, yaitu 1. Matthew Ethan Eslio Nababan, tempat tanggal lahir Tangerang Selatan, tanggal 14 Maret tahun 2021, anak keluarga dari Amang Daniel Hanwan Nababan dan Inang Naomi Christian Asliani Giriwu dari Wik 1. Selanjutnya, pelantikan pengurus pengumuman atau persekutuan. Pada Minggu siang pukul 9.30 WIB hari ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus pengumuman atau persekutuan di gereja kita, yaitu 1. Osemi, orang tua anak sekolah minggu, Ketua Sintua Batahi Mulatua Duman Tobing, Sekretaris Calon Sintua Berbiano Utasowit. 2. Dari Narut, Ketua Gustina Sabaria Seregat Borugisang, Sekretaris Andriani Prima Simatubang Boru Manurung, Bendahara Risma Sitinjak Boru Dajaguk. 3. Inahana, Ketua Hernina Stomeang Boru Urayan, Wakil Ketua Sintua Clara Dayan Siagian Boru Penjatan, Sekretaris Maria Simatubang Boru Sinurat, Bendahara Sutaria Silalahi Boru Sitorus. 4. Renungan Harian Salum. 1. Pemimpin Umum Pendeta Robert S. Pendengan MTH, Wakil Pimpinan Umum Sintua Hotmatiur Tabubulun Boru Manul, Pimpinan Redaksi Pendeta Sahat Paluan Nababan STH, Sekretaris Umum Sintua Riston Marisi Tua Pangaribuan, Sekretaris Redaksi Nagok Melinda Fabiola Siahan Boru Sitompul, Bendahara Umum Sintua Marcos Kosmos Hutasuit, Wakil Bendahara Sarah Alba LCR Boru Siagian, Gito 1 Sintua Evangelis Binsar Seregat Asima Boru Seregat Saya STH, Editor Lagu Rohani Rame Rotua Sritonga Boru Marpaung, Koordinator Tim Penulis Bifru Juliana Boru Tarihoran, Cover Designer Farince Harris Alexen Asiumbulun, Franz William Jeremia Asian Nasution, Koordinator Iklan Calon Situa Berseria Mangarade Lumban Raja Boru Sinaga, Rame Retua Silitonga Boru Marpaung, Distributor semua Majelis Tabisan Herdina Sirait Boru Simanjunta, Marta Simatupang Boru Sinudat. 5. Siaran Embun Pagi Radio Pelita Kasih, Pimpinan Umum Pendeta Robert S. Bendengan MTH, Wakil Pimpinan Umum Sintua Hotmatiur Tabubulun Boru Manurung, Koordinator Pelayanan Sintua Esther Herawati Rajaguguk Boru Manggaul, Pembawa Renungan Pendeta Saat Perluan Nababan STH, Bifro Judiana Boru Tahioran, Sintua Evangelis Binsa Serega, Rame Rotua Silitonga Boru Mapaung. Pemimpin Renungan Sintua Esther Hirawati Rajaguguk Boru Manggaul, Sintua Tati Raida N. Hasibuan Boru Samosir, Sintua Rusmala Duman Raja Boru Stomorang, Sintua Melkida Marbun Boru Pangabean, Sintua Hormatiur Tambun Boru Manurung. Padang Suara Salum, Ketua Rita Hutmani Sihombing Boru Pangabean, Sekretaris Krista Arga Hutajulu Boru Siagian, Bendahara Taruri Lumantuluan Boru Sibulian. 7. Kor Gabungan, Ketua Feron Nedes Tomorang, Sekretaris Tumaris Boru Tambunan,
Bendahara Duma Marisa Siahan Boru Siagian. Untuk itu segenap pengurus yang sudah terpilih diharapkan hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya, berita anak lain. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2021 yang lalu, telah lahir seorang putri bagi keluarga Amang Polmerurus Yudiato Tualaka dan Inang Elia Anata Banimbing, warga jemaat Vietnam. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 8 WIB di rumah tempat tinggal Jalan Kamat Lontar nomor J 112 ET6 RW 1 Paseban, Jakarta Pusat, yaitu Inang Dorma Intan Boru Sitinja, istri Amang MC Tohang Almarhum Nahinan, warga jemaat 3 Sentium Koi, tutup umur 80 tahun 1 bulan 6 hari, lahir di Nainggolan tanggal 22 Februari 1942, meninggal di Jakarta tanggal 28 Maret tahun 2022, disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Priamaya PGI Cikini. Acara melayat telah dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di malam hari. Telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022 di TPU Pondok Rangon. Ibadah tutup peti dan pemakam dilakukan oleh Amang Pendeta Robert S. Padiangan dan Amang Sintua Evangelis Fredrik Halaman Manurung. 2. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 17 WIB di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yaitu Amang Jason Dumapea, suami Inang Mendirina Beselia Boru Sianturi, warga jemaat WIK 9 Kemayoran, tutup umur 56 tahun 2 bulan 10 hari, lahir di Medan 18 Januari tahun 1996, meninggal di Jakarta tanggal 20 Maret 2022, disemayamkan di rumah duka di Rumah Sakit UKI Cawang. Acara melayat telah dilakukan pada hari Selasa 29 Maret 2022 di malam hari. Telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2022 di TPU Pondok Rangon. Ibadah tutup peti dan pemakaman dilakukan oleh Amang Pendeta Sahat Paulian Nababan, Amang Pendeta Robert S. Benengan, dan Amang Sintua Marcos Kosmos Hutaswit. Kiranya keluarga yang ditinggalkan oleh penghiburan, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, training perdana bagi calon Sintua. Training bagi 9 orang calon Sintua akan dimulai pada hari Senin tanggal 4 April tahun 2022 pukul 19 WIB di tempat ruangan serbaguna. Pelayan penuh waktu, Ketua Majelis Pembendaharaan Bendahara Jemaat dan Sekretaris Jemaat akan menghadiri training perdana tersebut. Selanjutnya, ibadah penghiburan bagi keluarga warga jemaat yang berduka. Pada Sabtu, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 19 WIB, gereja kita akan melayangkan ibadah penghiburan secara virtual bagi keluarga yang berduka sehubungan telah meninggal dunia anggota keluarga, yaitu 1. Nama keluarga Mani Huruf Silalahi atas meninggalnya Inang Nusia Tiana Silalahi, istri Amang Gaib Firdaus Mani Huruf, tanggal meninggal dunia dan tutup umur 13 November 2021, berumur 80 tahun 3 bulan 15 hari, dari WIK 1.
2. Siagian dan Tambunan. Atas meninggalnya Inang Malihot Mardiana Tambunan, istri Amang Robinson Siagian Nahinan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur 25 November 2022, berumur 73 tahun 5 bulan 6 hari dari week 11. Nama keluarga 3, nama keluarga Sinambela dan Mapaung. Atas meninggalnya Amang Tambak Sinambela, suami Inang Neti Evelyn Mapaung, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 2 Desember tahun 2021, berumur 75 tahun 1 bulan 20 hari dari week 3. 4. Nama keluarga Hutahuruk dan Tambulun. Atas meninggalnya Inang Runggu Lumintan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur 19 Desember 2021. Tambulun istri Amang Heti Hutahuruk Nahinan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur 75 tahun 8 bulan 6 hari. 5. Nama keluarga Nebaho dan Alitonang. Atas meninggalnya Inang Duma Sere Alitonang, istri Amang Abner Elistan Naibaho Nahinan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 4 Januari 2022, berumur 75 tahun 3 bulan 2 hari dari week 5. 6. Nama keluarga Siagian dan Sibarani. Atas meninggalnya Amang Sumihar Mangapu Siagian, suami Inang Ruslan Sibarani, tanggal meninggal dunia dan tutup umur pada tanggal 10 Januari tahun 2002, berumur 84 tahun 7 bulan 23 hari dari week 5. 7. Nama keluarga Siboya dan Siahan. Atas meninggalnya Inang Malintan Siahan, istri Amang Monang Siboya, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 27 Februari 2022, berumur 73 tahun 9 bulan 26 hari dari 4. 8. Nama keluarga Simanjuntak dan Panjaitan. Atas meninggalnya Inang Barita Panjaitan, istri Amang Marudi Simanjuntak Nahinan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 3 Maret tahun 2002, berumur 74 tahun 19 hari dari week 3. 9. Nama keluarga Tambunan dan Sitanggang. Atas meninggalnya Inang Jadiate Setanggang, istri Amang Tudus Tambunan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 19 Maret tahun 2002, berumur 60 tahun 1 hari dari week 7. 10. Nama keluarga Sitohang dan Sitinjak. Atas meninggal Inang Doma Intan Sitinjak, istri Amang M. Sitohang Nahinan, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 28 Maret tahun 2022, berumur 80 tahun 1 bulan 6 hari dari week 3. 11. Nama keluarga Lumapea Siadat dan Sianturi. Atas meninggalnya Amang Johnson Lumapea, suami Inang Menderina Beselia Sianturi, tanggal meninggal dunia dan tutup umur tanggal 24 Maret 2022, berumur 56 tahun 2 bulan 10 hari dari week 9. Selanjutnya, pertemuan Dewan Diakonia se-AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan mengadakan pertemuan Dewan Diakonia se-AKBP Distrik 8 DKI Jakarta
pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 11 WIB bertempat di HKB Menteng. Agenda 1. Pemaparan program kerja Diakonia Distrik 22. 2. Pembentukan alih-alih Diakonia Distrik 3. Wanasari. Pertemuan ini akan dihadiri Ketua Dewan Diakonia Gereja kita, Sintua Melkida Marbun Buru Pangabean. Selanjutnya, Panitia Tahun Kesehatian. Rapat Panitia Tahun Kesehatian pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 yang lalu menyepakati untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pengunjungan ke rumah warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. 2. Festival Kur dan Pemberdayaan Week. 3. Kebaktian Padang Akbar. 4. Pengadaan Cendramata. Selanjutnya, jadwal kegiatan dapat kita baca. Selanjutnya, Bunga Arta. Bunga Arta hari ini dari keluarga Amang Danian Harmuan Nababan dan Inang Naomi Christian Asdiani Jeliu sebagai ucapan syukur atas baptisan kudus putranya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Warta Keuangan dapat kita baca. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Selanjutnya, warga jemaat yang sakit, mari kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit dari nomor 1 sampai 17 dirawat di rumah. Selanjutnya, pemakaian gedung gereja dan ruangan serbaguna gedung gereja dapat kita baca. Selanjutnya, laporan keuangan Diakonia Sosial sampai dengan 28 Maret 2022 dapat kita baca. Warta tambahan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pagi tadi, Minggu tanggal 3 April 2022, pukul 4 pagi, WIB yaitu Inang Edi Borulitonga, istri Amang Bonar Hasibuan, warga jemaat WIK 5, Cempaka Putih, Galur Kodam, umur 66 tahun, 4 bulan, 10 hari. Saat ini jenazah disemayamkan rumah duka Rumah Sakit Priamaya PGI Cikini. Berita pelayanan akan diberitakan kemudian nunggu berita dari keluarga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Horas. Tabegema ede pujian, sian punguan, kor ina parari Kamis.
Sian lasni rohata, tapasahap ma peleata tu debata, pelean kantong 1A untuk huria, 1B perawatan gereja. Tapuji matuhata, marede maita sabuku ede, nomor 260 sada, ayat sada doho seterusnya. Bintang penuntunku, karang yang teguh, tongkat peganganku, waktuku lesu, roti kehidupan, sumber air segar, yang jadi tujuan hanya Yesuslah, yang jadi tujuan hanya Yesuslah. Kau kekuatanku, sukacitaku, damai di hatiku, kesenanganku, roh kehidupanku, pengharapanku, tiada yang lain, hanya Yesusku. Tiada yang lain, hanya Yesusku. Hanya Engkau Yesus, perantaraku untuk memperoleh kehidupanku dan menguatkanku di deritaku. Kasih yang sejati
kasih yang sejati, Kaulah Yesusku. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuna akamanami inanami omamuse perjulu marhata batak kita di parmingguata dung mamuka masa sorimago virus corona 2010 sia. Alanilas marohat kamanginang songonido akadongan na dijabu na madohoti live streaming on nuaing. Mohon maaf akamang naking agak terlambat sautik ala sadarion borhat amat tapadita Riki Pramono Hasibuan nama kubasi na ditugas keresok tasalilingon di HKBP Pondok Bambu minggu pagi. Jadi sotung luluruat tenakingan buah satung liling terlambat alai mulia tema hipas di perdalanan boi tolhas musia jupak kita di ibadah naking. Pinasaha matabe tu hita saluhuna horas madi hita sudena. Horas. Barita nauli di minggu tasadarion di minggu Judika imana tersurat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi di Bidutolu sian ayat 4b sahat rodi ayat 10 4 hujahama dihita. Adong donian diau si pangasahonot to di daging ay mulo diri pudeba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam ahumanian tersunat di hari pawaluhod doau nasian bangso Israel marga Benyamin halak keber tubuni halak heber halak parise mangihutton patihi garang dorohaku mangalili huriai so hasurahan di hati goran na siap patik alai naung parutungak kiat diau harugiat dui hujujur ala ni Kristusi saluhu na dotahe huetong harugiat tumibako kamuliaon na panadaw di Kristus Yesus tuhaki alai bana husiakon saluhu nai jala orborobo dai huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati gora siap patik tung sian hapor siaw di Kristus do ima hati goran na siat debata na marujahan di hapor siaon asa hutad da ibana do tagugon ni hahihion nai ro di hasasaur tu akka hapor suhonna di naga besa pangalahwaw dot ibana di hamamate nai ang ya saha tau tu hakekeon na sian akka namate apala nong sanga hutakku pi manang naung gabi sudenggan alai sai huyaki do ang ya tertakku pau songon naung tinaku ni Kristus Yesus yau alia kadongan dakku rajumi diriku nong sun hutakku pi oddo tahe huhalupahom ma nadi pudiku huyahi akkana dijulu dopa padangido kupuspus dopa upa hamonangan nasian pajuun ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesusi ido sahatna dia muak kadongan saha perseon di bagasan goar ni tuata Yesus Kristus macai argado jami taon di kehidupata lumubima di masa transisi na sedang berproses nuaingon ngatalalui sada masa na maul di atabata tapola tadok sorimago sian hatana asing tapake pandemi jala memang gudang do pakorhonna baik tu fisik sosial
songonidot tu ekonomi pe. Perjulu akamang si ingotota di tengah-tengah ni kehidupan di Portibion macai miduk do haguguon manang pemahama pe doat akasita-sita na menggerakkan jolma lau mangula siulauna. Ada penggerak, ada sesuatu ya potensi diri atau pemahaman bahkan tujuan yang menggerakkan dia melakukan sesuatu di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Beberapa ahli mencoba mencatat setidaknya ada 7 golongan besar yang menggerakkan kehidupan dalam perjalanan hidup manusia. Yang pertama digerakkan oleh rasa bersalah. Lucu ya, rasa bersalah. Rasa bersalah dalam arti dalam kehidupan ada sesuatu yang menurut dia ada yang salah. Atau tindakannya pernah ada sesuatu yang salah. Lalu dia tetap dibayang-bayangi oleh kesalahan itu. Lalu dia berbuat, dia melakukan sesuatu. Tapi ketika dia melakukan itu seringkali dia jadi menghindar atau berupaya menyembunyikan diri dari rasa malu. Dia dikooptasi oleh masa lalunya yang suram. Bahkan sampai ada yang menghukum, memvonis dirinya sebagai orang yang tidak baik lagi. Tetapi kita ingat amang inang dan ini perlu kita hayati. Tentu kita ingat bagaimana Kain. Kain bukan Abid naulokon. Kain ya yang membunuh adiknya Habil. Karena rasa bersalahnya dia menghindari, dia mencoba menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tetapi Tuhan tetap membukakan pintu. Tetap Tuhan memberikan jalan. Supaya Kain itu juga berubah. Atau mengalihkan jalannya yang tidak benar itu. Benar Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah produk masa lalu. Tapi jangan kita membuat masa lalu kita itu menjadi penjara untuk hidup kita. Ingat, Musa juga pernah membunuh, tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi pemimpin umat untuk menyelamatkan bangsanya dari Mesir. Gideon seorang pengecut, tetapi dia tidak lama bertahan di situ sebab Tuhan memanggil dia sehingga dia menjadi gagah berani. Bapak Ibu Saudara, kalaupun mungkin ada rasa bersalah kita dalam kehidupan, jangan lagi itu terus membayang-bayangi kehidupan kita. Dan itulah indahnya bersama dengan Tuhan kita. Tuhan kita selalu membuka jalan supaya kita bisa beralih, berubah dari situasi itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada orang digerakkan oleh rasa benci atau kemarahan dalam hatinya. Ada kebencian. Ini terjadi mungkin karena ada akar pahit, ada sesuatu yang memahitkan dalam hatinya. Lalu ini menggerakkan dia melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Tetapi ingat, ketika dia fokus dengan kebencian dan kemarahan itu, segala tindakannya pasti tindakan yang tidak membuahkan buah yang baik. Tetapi itu selalu membuahkan sesuatu yang jahat. Sebab kebencian, kemarahan selalu menghendaki orang lain yang dibencinya itu berakhir. Dan berakhir bukan berakhir untuk sesuatu yang baik.
Tetapi Tuhan mengajar Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita yang sudah sebenarnya dibenci oleh Tuhan karena dosa. Tetapi Tuhan membuka pintu ampun, pintu kasih, lalu kita diterimanya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan oleh rasa takut. Rasa takut yang muncul mungkin karena trauma masa lalu. Ada mungkin harapan-harapan yang tidak masuk akal sebenarnya dalam perjalanan hidupnya, lalu tidak berhasil. Kemudian ini membuat dia selalu ada rasa takutnya untuk bergerak, selalu rasa takutnya untuk membuat sesuatu. Atau mungkin juga pengalaman masa kanak-kanak kita dalam keluarga, dalam lingkungan kita, keluarga yang mungkin keras. Saya masih termasuk ya masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga yang keras. Sebab saya masih ingat mendidik saya, alat-alat yang dipakai bukan alat-alat yang lembut Bapak Ibu Saudara. Bukan apel, tapi yang keras. Bahkan sampai ada ancaman seperti kerasnya seorang penjahat kepada korbannya. Seperti itu saya terima masa kanak-kanak saya. Kalau saya tetap hidup, kalau saya tetap berada di situ dalam hidup trauma, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang mungkin terjadi dalam perilaku saya sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingatlah selalu, jika hal itu ada, Tuhan mengatakan melalui firman-Nya yang dituliskan oleh Rasul-Nya, bahwa orang yang sudah di dalam kasih dari Tuhan tentunya, dan itu memancar di dalam hidupnya, maka tidak ada rasa takut. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Karena itu orang yang hidup di dalam kasih tentu tidak akan hidup dalam situasi seperti itu. Ini yang sedang berkembang. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, ya, digerakkan oleh materialisme. Berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak materi, maka akan ada harapan. Pertama, harapannya akan lebih bahagia. Yang kedua, harapannya akan lebih penting, diutamakan, dihargai orang. Dan yang ketiga, kalau dia punya lebih atau banyak materinya, maka dia akan merasakan lebih aman. Ada tiga di balik keinginan lebih banyak material. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, tidak benar. Fakta kita lihat, kalaupun lebih banyak yang dimiliki orang tertentu, belum tentu lebih bahagia, belum tentu menjadi orang yang berharga di mata orang di sekitarnya, dan belum tentu merasa aman dalam kehidupannya. Tapi itu yang menggerakkan dia dalam kehidupan selama ini. Ada lagi yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, supaya dia diakui orang yang baik, orang yang hebat. Ya, lalu untuk orang di dekatnya, di sekitarnya, dia manut saja, ingge-ingge, ya, asa wah hebat do sifat dia ngani be, jago di bane be. Wah, itu yang diinginkannya. Lalu segala sesuatu dipikirkannya untuk menyenangkan semua orang. Tapi ingat amang-inang, salah satu kunci kegagalan adalah, ya menuju kegagalan, maksudnya kunci menuju kegagalan adalah ketika berusaha menyenangkan semua orang. Itu bukan kata saya, itu adalah kata dari para ahli-ahli manajemen yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada kemudian digerakkan oleh hedonisme. Hedonisme itu, tahu ba, akan tahu umma, ikut tahu hidup tuh, ya, ikut nabu ima kita mekelekel dotok terus, ya, hiburan, meam-meam, dan disinilah kita lihat banyak orang sekarang hobi, ya. Tetapi ingat amang-inang, pernah ya, ada judul film barangkali, film seri kalau nggak salah ya,
nikmat membawa, masih ingat itu? Ya, ada banyak kenikmatan tetapi berakhir pada sengsara, Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman, selagi mahasiswa sangat senang main game. Ya, waktu itu belum seperti sekarang ini mudahnya untuk memperoleh permainan game, harus nyewa ke tempat game yang ada di kota itu. Pagi-pagi udah pergi dia ke sana, malam juga di situ. Lalu itu juga sesudah selesai studi, tetap dia senang dengan itu. Bahkan dengan ada gadget, ada handphone yang dominan, ya, game. WhatsApp tidak bisa, bayangkan. Pakai WhatsApp tidak bisa, tapi game bisa. Tapi maaf Bapak Ibu Saudara, 5 tahun terakhir tidak bisa khotbah lagi. Tapi game masih tetap bisa. Bapak Ibu Saudara lihat ya bagaimana jerat dengan kenikmatan-kenikmatan itu, lalu potensi kita, arah kita dibawa ke sana. Yang terakhir dalam catatan saya Bapak Ibu Saudara, digerakkan romantisme atau keunggulan masa lalu. Wah, anggo puku na julu do wah. Anggo hami na julu do wah. Wah, mana nih? Wah, macam-macam metongi keunggulan masa lalu ya yang dikatakan sedemikian rupa. Orientasi hidupnya di masa lalu. Fakta sekarang tidak dilihat. Ada banyak perubahan sekarang, bukan lagi seperti itu, tapi sudah sesuatu yang baru. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh epistel yang telah kita baca tadi. Dalam epistel itu terutama kalau kita perhatikan di ayat 18 sampai ayat 19, 2 ayat ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mungkin kita kaget Bapak Ibu Saudara dengan keunggulan-keunggulan di masa lalu. Saya baca bahasa Batak. Unang be, pengot-ingot tamu akan nama sana julu. Jala unang be, pikiri hamu akan narubi. Yo, padahal dulu Tuhan banyak melakukan yang hebat dalam kehidupan kakek moyang mereka ini. Peristiwa yang terjadi ya ketika membebaskan Israel dari Mesir, kita tahu bagaimana. Tapi apa dikatakan oleh Tuhan tentang itu? Unang be paingot-ingot tamu katanya. Idama. Dan inilah yang akan kita perhatikan amang inang. Bahenokku manai baru. Tuhan akan membuat yang baru. Acap kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memproses sesuatu yang baru, tetapi pikiran kita masih di masa lalu, romantisme keunggulan masa lalu, dan semua jenis-jenis yang menggerakkan kehidupan yang tadi itu. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu Saudara terjadi fata morgana iman. Fata morgana iman, saya yakin semua kita tahu istilah fisika tentang fata morgana. Fata morgana itu adalah pantulan cahaya yang bias sedemikian rupa yang bisa terjadi di padang gurun atau tempat yang agak luas sedemikian rupa. Lalu ada panas terik. Lalu di sana kita lihat sepertinya ada sesuatu, entah itu danau ataupun seringkali juga seperti tanaman atau tumbuhan hijau. Lalu kita lihat, oh di sana sesuatu yang indah. Kemudian pergi ke situ, tapi ternyata tidak ada. Sebab itu adalah bayangan, bias dari cahaya yang tadi. Seperti itu ada banyak Bapak Ibu Saudara, warga Kristen katanya. Frame-nya Kristen. Tetapi tujuannya dalam imannya bias, terjadi fata morgana. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini sekarang pengalaman daripada Paulus mau mengajak kita. Dulu aku memang kalau mengingat semuanya itu, apalah yang mereka bisa andalkan itu dibanding dengan apa yang saya terima.
Saya asli Israel, saya Benyamin, lengkap identitasnya kan gitu ya. Tapi bukan hanya itu, aku juga adalah seorang ahli, aku tergolong Farisi. Ya, hukum Taurat benar dikuasai oleh Saulus. Dan satu lagi, aku juga, keras dia, pengejar, penganiaya, penghempang kekristenan. Dan mungkin ada orang yang ikut dibunuh oleh Saulus ketika masa lalu itu. Itu keunggulan dulu. Keunggulan karena mengikut apa yang dipercayainya dulu, dia mengikuti keyahudian. Tapi sekarang dia mengatakan sesungguhnya itu adalah fata morgana. Itu tidak benar. Bukan itu sebenarnya. Yang sebenarnya inilah. Bapak, Ibu, Saudara. Yang sebenarnya inilah. Apa itu? Bahwa Kristus itulah tujuan kita. Yang lain itu fata morgana. Yang lain itu tidak sungguh. Yang lain itu kalaupun itu menggerakkan selama ini. Itu kebanggaan selama ini. Bukan itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah Kristus. Karena di dalam Kristus aku sudah melihat kehidupan. Bukan hanya kehidupan sekarang. Tetapi kehidupan masa depan kekal. Aku sudah melihat bahwa dalam Kristus ada kuasa yang menaklukkan kematian. Dan karena itu aku mau, ini yang sangat penting dari perubahan itu Bapak Ibu Saudara, bahwa dia akan memberikan ya hidupnya. Ayat 10 ya, apa yang dikehendakinya adalah mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaannya. Enau tadi, ya, merindukan, menghendaki persekutuan dengan penderitaan? Tidak. Pikirannya mungkin, pikirannya kena asing mungkin. Behoto masih Pauluson, ngahibatian, aunggulian. Alain waeng, dia mengikuti atau masuk penderitaan Yesus. Ya, tapi dia lihat bahwa dengan penderitaan Yesus itu sesungguhnya di situ mulai ada kekuatan. Jala idora amang inang. Ada kita mungkin merasa di titik nadir sekarang. Tapi ingat Yesus memasuki titik nadir. Titik nadir, tetapi tidak berakhir dalam keterpurukan itu. Dia bangkit. Dan itulah harapan kita amang inang, kalaupun kita merasakan sesuatu bahwa di dalam hidup kita ini ada beban, dan beban itu mungkin membuat kita merasa jatuh ke titik terendah. Tapi ingat, di dalam Kristus kita akan dibangkitkan. Bersama dengan Kristus diberi kekuatan. Bersama dengan Kristus diberi kita kemampuan mengampuni, kemampuan untuk menghidupkan kembali. Ada hubunganmu terputus dengan saudaramu, ada terputus dengan suami atau istri, komunikasi. Ayo, dalam Kristus ada pengampunan, dalam Kristus ada kasih yang menghidupkan, dalam Kristus ada kekuatan untuk membangun, memulai yang tadinya dari titik terendah menjadi hidup yang penuh bahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini sekarang kita diajak supaya benar-benar melihat, mengarahkan pikiran, potensi kita kepada Kristus. Ya, di dunia ini, di sekitar kita akan kita lihat memang ada banyak hal yang indah-indah. Tetapi kita sudah lihat tadi, yang indah-indah kalau bukan di dalam Kristus, hati-hati, itu mungkin jebakan, itu akan membawa kepada sengsara. Loh, apakah orang Kristen boleh menikmati yang indah itu? Boleh, tetapi di dalam Kristus. Lah, bagaimana seorang ya Kristen yang percaya bisa menikmati ya keindahan di tengah dunia? Kalau kita pakai, kita kuat di dalam iman kita, saya yakin yang indah itu makin indah kita nikmati di dalam iman kita kepada Kristus. Sebab kita tahu walaupun keindahan itu ada, tetap kita ingatkan di dalam Kristus. Ya kan, itu kan sementara. Kalau sementara, jangan di situ lengket pikiran kita. Ayo kita nikmati. Tapi kita tahu itu berakhir.
Ya, kalau berakhir, ayo kita persiapkan apa yang menetap. Yang menetap itu tentunya hidup di dalam Kristus. Alani akka manginang marhiti-hiti jami tahun waing di jodoh kita. Ayo kita berubah. Ayo arahkan benar-benar tujuan hidupmu. Tu Kristus. Pandak si tujuan Kristus dan akka na asing. Dakola tu nama tua unate. So tapi kerupani akka nama tua matu si sarung duri basongoni ala jonok nama ini daung. Ya, daung. Ai serong duri ba maaf nggak termasuk kau di horong ni lansia. Arung do ya di sada komunitas ya saya mulung nama itu tersidok amu ma itu si hamak kenang bau tanoi inna. Bah, ai wasa ge bau tanah do honon. Ko do honon do bau banua ban bagi cang kuni do tung tagatti me ya. Na julu do mandok soni bau tanoi inna. Indo enwai so nai tano bidi ba ngai simin kan. Ngolo jadi tumangom matado akan bau-bau nagijang nih ngomatong. Sungun na bau-bau nagijang kamu bau wah itu. Kebangga museo to kita mengidih madok niya te. Alana neng dokonon sesungguhnya kepada yang muda pun ya harus benar-benar mengatakan pandak si tujuan ya bahwa tujuan hidup adalah Kristus sehingga nanti dalam kehidupannya dari sejak mudanya sampai tua dia akan penuh kebahagiaan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Neng terdiri mak sada halak poso-poso. Jala mau lihat mak bahwa punipat ditata do na terdiri ate. Jala tung takas do dipangido paditata ikon audo pasahat to padidi yang do nyampa sada kung adang bah. Iko padita hidup nena. Karena itu agak konflik sedikit tadi waktu Amanginang dengan Pondok Bambu. Karena Pondok Bambu juga bilang, masa saya mau berangkat tidak diberangkatkan oleh pendeta resort, katanya, wah. Ya, tapi di sana sudah terjadwal bagaimana, oke lah bisa dibagi-bagilah seperti itu. Tapi saya mau fokus kepada Matthew. Itan. Agak-agak ini memang menyebutkan namanya. Ya, Matthew. Kita sudah tahu juwata matutu opu Matthew te panditata. Ya, lasmarohata asa buitotong juwata opu Matthew. Opu Matthew nababan panditata. Tuhan memberkati ya termasuk dengan kepada orang tua ya Daniel dan Inang bisa mendidik dia bertumbuh menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kita. Songonima doaka dongan nanaeng dilantik stokin nari ya pitu unit pelayanan sudah disebutkan tadi namanya. Berharap ya jangan hanya formalitas di pelantikan itu yang penting adalah ya kinerja kita selama 2 tahun ke depan sebagai bagian daripada organ yang ada di jemaat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mauliati madiho ali di bata amanami na pasunggul waktu kami asatung takas sami ale Tuhan ditongani ngulu namion di bagasan tujuan natakas ikon Kristus do tujuan ningulu nami. Surgui do sabulu nami, siani do hupai mema kami. Yesus Kristus haluan nami. Yesus Kristus do tujuan ningulu nami. Alani sudi akan di portivion ikon di bagasan Yesus Kristus do ibui berengon do nikmatan nami. Patugu marohan nami Tuhan. Lumubima di tonga-tonga ni pergumulan na mungkin adong sian kami mengalami akan aborat bahkan sampai mungkin secara ekonomi adong na sampai tu titik nadir atau pergumulan-pergumulan di tengah hubungan sesama di tempat kerja tonga ni keluarga na mungkin terpuruk di titik nol. Hali Tuhan di pengot hodo kami na buimu bado saluhutna di bagasan penderitaanmu panaonommu
di hatahon apostelido, marhite-hite na ulu ibana dalam satu persekutuan akan diberi kekuatan, pertumbuhan, kebangkitan. Di bagasakko adong do pengampunan, siap pengampunan ini bertumbuh, membangun jalabui muse dengan saluhuna. Pasu-pasu ma Tuhan akadongan nami, na mungkin adong dia kaulaon nanuaing sedang pai mahon alani akka na mauliti kena lewati asa marhiti dapotan ulau nadengkan na sida muse. Mauliati madihuali Tuhan nami, pasu-pasu mahami saluhuna, lumobi adok kubigi hami, marhiti-hiti titing naking nuengon sedang berduka tininggalhon ni inang, nyonya hasibuan buru ritonga. Ali Tuhan upasat kami sudi keluarga, pasu-pasu mana sida ali Tuhan, ramoti, menangga digape paborhaton na sida, jenazah ni ina nami, ada tong di bagasan hapor siaw na tugu-tuho. Songonima ali Tuhan, dohot padidion si jalon ni anak kon nami, metiu pada saat on. Ramoti pasu-pasu yang bertumbuh kembang ali Tuhan menjadi anak kon las ni roha. Na toras na pele Tuhan, pargugui tetong, lahu mendidik lau patad dahon harajomo tuibana. Mauliati madiwale Tuhan. Sahat tu tangamu mahami saluhuna, pasu-pasu mahami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus yoko pami. Amin. Ditiki marede hita tapasahat ma piliata edeta hupasahat ma tu Yesus. Pasahat matu Jesus, saluhut nang oluki, rohanang pambaen aku, saluhut natikiki. Pasahat matu Jesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Jesus, saluhut na ngoluki. Pagi aku matangaku, mangulala
Jesus, saluhut na aluki. Noeng sahat mahita tu padidion nabadia dung maredenok kita di ayat na paduahon Roma 7 na toras nama buat terdiri ianakon. Marede mahita oh Yesus naing terdiri do poso-poso. Oh Jesus, naing terdiri do poso-posoan, say rumah mangalegi, hubut manjaloan, di bawah torasna masih dametusan, ay naik pasatona tuhodak danakon. Ali amanami na di Banua Gijang narodo kami 75 buan dak danahon. Saya si maroham jalo ma ibana gabe anak komu. Pasu-pasu jala pergogoi ma ibana mangyaki hanguluan sogot. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu dongan nama buan dak dana sididionon. Tangyo kau mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliak portibionin nama doa kasisianna. Kodai hamu ma salu bangso. Didi hamu mana sida tu bagasang goar ni debata ama do anak do tod di perbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingok ma. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi-rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea do ni didi dapotak kanguluan. Alai naso porsea hona sugut. Tangyok kau mado hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa dicama. Alai dipicang akka sisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugumat rohana didokma. Luas samuma akkada denahi rotuau. Unang orai kamu nasida. Ai dia kasih songonido karajau ni di bata. Natutudo nahudohon tuhamu. Manang isepe. Anggo sosongod danak ibana majalo karajau ni di bata. Dang bongot tusi. Dungi di halma akkada denahi. Dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kau majolo ha porsea tai rak maha amu madu. Au porsea. Namate au porsea uria atau panela Kristen akan amin. Atong alusi hamu majo hata na husukut tonon
perjulu dipangiduhamu nuaing didion danahon tu bagasan ni nahina porsian muna alusna beha naulo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di huton ibana hatani dewata alusna napatuluhon naulo dohamu marsuru ibana tu gereja do perguruan ni kuria Protestan asa gabi ruas nama ngulu ibana di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat may ibana tu debata marhite-hite padidion nagadion ale Matthew Iten Arcelio nababan udi di mau tu bagasan luar ni batakan tu bagasan luar ni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan berdikta dia jadi ramu tu ni bata mahoni ramu tu rakan rodis lagi tunggu aja di situ ya. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasahat ami danahot tuho jakon hodo inabana gabi anak kong marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon jalai kapanian dianguluan na saliling-liling na asimarohan do dinatoras ni danahon sai pergugui jalajari mana sida manugunugu dak dana hoto asarap nasida taruli dia ka artani harajomu amin mulak mamu marid de mahita Yesus pangidon nami tugui surgai sayoloi masakak nabi nangornai Tuhan pain tubuhku Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk dalam pelantikan pengurus persekutuan yang ada di jemaat kita dan tim kerja. Pada saat kita nanti menyanyikan 485 buku ende, diharapkan ketua, sekretaris, bendahara persekutuan dimaksud datang ke altar, ketua di depan, sekretaris kemudian bendaharanya, demikian nanti seterusnya. Alani mari demahita kita bernyanyi dongani au Tuhan. Dongani au Tuhan, sondangi roh hati, pangiring di mata
kita dengar surat ketetapan keputusan dari pimpinan jemaat yang dibacakan oleh Ketua Majelis Perbendaharaan Jemaat kita. Surat keputusan dan ketetapan nomor 021/D angka Romawi 8 DKI /R1/H1 SKP /4 Romawi /2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jakarta yang beralamat di Jalan Kramat 4 nomor 37 Kenari, Senen, Jakarta Pusat membaca tata dasar dan tata laksana aturan dohot peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 setelah amandemen ketiga serta petunjuk pelaksanaan pasal 5 tentang dewan dan seksi, menimbang dan mengingat perlunya kesinambungan pelayanan semua persekutuan atau punguan di mana masa bakti pengurus punguan atau persekutuan periode 2020 sampai 2022 telah berakhir pada bulan Maret 2022. Memperhatikan 1. Semua punguan atau persekutuan di HKBP Kernolong Resort Jakarta telah mengadakan pemilihan pengurus baru untuk periode 2 tahun sesuai kesepakatan di punguan atau persekutuan. 2. Sermon rapat majelis tahbisan HKBP Kernolong Resort Jakarta Kamis 31 Maret 2022 menerima laporan Ketua Dewan tentang pemilihan pengurus punguan, persekutuan dan penyerahan nama-nama terpilih untuk periode 2 tahun ke depan. Memutuskan dan menetapkan 1. Pengurus setiap punguan persekutuan periode 2022 sampai 2024 yaitu 1. Orang tua sekolah minggu atau Orsemi. 2. Ina Ruth. 3. Ina Hana. 4. Renungan Harian Shalom. 5. Siaran Embun Pagi Radio Pelita Kasih. 6. Paduan Suara Shalom. 7. Kor Gabungan sebagai terlampir. 2. Uraian tugas setiap punguan persekutuan adalah mempedomani ketentuan yang disepakati dan ditetapkan punguan persekutuan tersebut serta sesuai atau tidak bertentangan dengan tata dasar dan tata laksana aturan dot peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Yang ketiga, setiap punguan persekutuan akan membuat laporan kerja secara berkala kepada Ketua Dewan masing-masing dan pimpinan HKBP Kernolong Resort Jakarta. 4. Diharapkan dengan terbitnya ketetapan ini dan setelah pelantikan dilaksanakan dengan segera meneruskan program kerja yang sudah ada. Kelima, masa tugas pengurus punguan persekutuan adalah sesuai dengan kesepakatan dalam punguan yaitu 2 tahun 2022 Februari sampai dengan Maret 2024. Demikian surat keputusan ketetapan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan apabila di kemudian hari ditemukannya adanya kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2022, Pendeta HKBP Resort Jakarta, Pendeta Robert S. Pandiangan Master Teologia, ditandatangani dan distempel. Daftar nama pengurus terlampir. Demikian pembacaan surat keputusan dan ketetapan. Sebelum kita lanjutkan, dimohon anggota dari pengurus punguan yang hadir supaya berdiri di tempat masing-masing. Atau kalau di rumah pun silakanlah berdiri di tempat atau di rumah masing-masing.
Ini satu lagi mana? Oh, nomor biasa ada 225. Oh iya. Oke. Udah pas 7. Saudara sekalian yang telah disebutkan namanya untuk semua persekutuan di HKBP Kernolong Resort Jakarta telah tahu tentang pelayanan di jemaat ini selama 2 tahun ke depan. Untuk itu saya menanyakan kepada saudara, apakah bersedia melaksanakan tugas yang diserahkan kepada saudara pada hari ini? Mohon lihat di slide. Saya bersedia melaksanakannya dengan Tuhan menguatkan saya melakukan tugas sebagai pengurus seksi. Saya pimpinan HKBP Kernolong Resort Jakarta mengangkat dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi pengurus punguan, inaru punguan, inahana punguan orang tua sekolah minggu, renungan harian Shalom, siaran embun pagi radio Pelita Kasih, paduan suara Shalom, paduan suara gabungan di HKBP Kernolong Resort Jakarta, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menguatkanmu melakukan tugas mulia yang diserahkan kepadamu. Amin. Suara radio Pelita Kasih, siaran embun pagi, renungan harian Shalom, ini berkembang amang inang, renungan malam juga sudah ada. Kor gabungan HKBP Kernolong, persekutuan orang tua anak sekolah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau telah memilih, mengutus saudara-saudara yang baru dikukuhkan ini menjadi pengurus semua persekutuan dan tim kerja di HKBP Kernolong Resort Jakarta untuk masa tugas 2 tahun ke depan. Kiranya Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberi hikmat kepada mereka, berbagi waktu dan tenaga di dalam keluarga, pekerjaan rutinnya, dan di jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Bapak Ibu Saudara, diharap berbalik dulu ke sana menghadap warga jemaat kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah saudara-saudara kita para pengurus punguan di HKBP Kernolong Resort Jakarta periode tahun 2022 sampai 2024. Terimalah mereka, dukung dan doakan melaksanakan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan menguatkan semua saudara kami bekerja dengan baik di jemaat kita ini. Amin. Boleh kita ulang dulu, mungkin warga jemaat tadi tidak langsung lihat ada di depan. Silakan amang inang bersama-sama. Kiranya amin. Baik, dipersilakan Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Dan marilah kita bangkit berdiri menyanyikan Pakai Matikim.
Hakim nasihat Tuhanmu, ai Tuhan lahu sabudui, Dia maha na hati molumu, tolong na pulin na manok tangi, ai dangadong na hot di atas nanoon na sana uli wasal pudui, tolong ni ruha na hot na manok tong, tolong di Jesus daboy jupangi. Tapasahat mapiliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata aman nami na di banu agijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Do na saulibasan na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami. Pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasiak kami pilihan non. Pati bulok karajaw mo ni tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, tonirodi pamataku, osadon gogokni, roni salut artaku, upasahat itu masuk usiaku. Alia manami na di banu agijang. Sai pinarbadia magwarmo. Sai roma harajonmu. Sesaut malomoni roham di banu tongaon songon na di banu agijang. Leo matuhami sedarion. Hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tugiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay bodona puna kerajaan, doot agogoon, rodi pasangapon, saliring dileleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Mauliate madi Tuhata nu ngasipul ibadahta. Selamat hari Minggu madi hita sudia kamanginang. Horas.
acara nanti 10. Malah tadinya aku mau ganti sama